Oke aja. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmatnya kita masih diizinkan untuk bertemu di sore hari ini untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai adab-adab Islam. Mengenai sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan ya, pengajian yang hari Rabu. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan mengenai bagaimana sih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kesehariannya. Dan terakhir kita telah membahas, ya, yaitu mengenai, kalau tidak salah, membaca, cara bacanya Rasulullah SAW terhadap Al-Quran Al-Karim. Ya, di mana kita telah mengetahui di pertemuan sebelumnya bahwasanya beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca surat, ya, beliau berhenti setiap ayatnya. Nah, jadi setiap ayat beliau berhenti sebagaimana dicontohkan di surat Al-Fatihah. Ketika itu beliau mempraktekannya dengan membaca, ya, ayat per ayat. Ya. Lalu beliau panjangkan sesuai dengan matnya, sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku dalam pembacaan
dalam tilawah Quran tidak memanjangkan lebih dari kadarnya, ya, beliau memenuhi semua hak dari setiap hurufnya. Kalau memang dipanjangkan, beliau panjangkan, yang tidak panjang beliau lewatkan, sehingga setiap hurufnya itu sesuai dengan kadarnya. Dan itulah baca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pun juga terkadang, ya, membacanya keras, artinya beliau bacanya ketika di luar sholat, beliau membaca Al-Quran itu dengan suara yang keras, namun terkadang beliau membaca dengan dengan pelan. Ya, ini adalah hal-hal yang diperbolehkan dalam Islam. Sehingga kita bisa mencontoh itu ketika kita berada di rumah atau dimanapun kita berada. Ya, kita bisa membaca Al-Quran baik dengan suara keras maupun dengan yang suara pelankan. Ya, kita bisa membacanya sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca, yaitu ayat per ayat. Setiap ayat berhenti, setiap ayat berhenti. Atau kita mau sekaligus ada beberapa ayat yang mungkin itu memiliki makna yang bersambung, sehingga kita tidak memutusnya di setiap ayat, tapi bergabungan beberapa ayat supaya satu cerita itu selesai. Itu juga boleh, tidak masalah sama sekali. Ya, namun yang tentu yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang terbaik. Ya. Kalau karena itu kita telah mengetahui bagaimana sih Nabi SAW membaca Al-Quran, kita akan berlanjut pada bagaimana Nabi SAW menunjukkan kemanusiaannya, sifat manusia. Ingat, Nabi SAW itu bukan malaikat, ya, tidak diciptakan dari nur, ya, sehingga tidak ada namanya Nur Muhammad. Ya, Nabi SAW diciptakan dari lalu, bukan dari apa Pak? Aku ragu-ragu ini. Kayaknya bener nur deh. Yang dari cahaya itu diciptakan adalah malaikat. Nabi SAW adalah keturunan dari manusia, keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Berarti diciptakan dari tanah. Itulah manusia. Berbeda dengan malaikat yang diciptakan dari cahaya. Sehingga tentu saja tidak mungkinlah Nabi SAW sampai derajat demikian, karena Nabi SAW adalah manusia, ya, yang diberikan jabatan yang paling tinggi dan jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau mencontohkan atau mempraktekkan atau beliau menunjukkan bagaimana sifat kemanusiaan itu yang ada pada diri beliau, yaitu apa? Nangis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bukanlah robot, bukanlah karena di seorang nabi nggak pernah nangis, dan bukan pula seorang nabi nggak pernah sakit, dan bukan pula seorang nabi yang nggak pernah terluka. Ini menunjukkan bahwasanya nabi dan rasul adalah manusia yang hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan dakwah kepada umatnya. Ya. Manusia dari kalangannya. Jadi dari kalangannya itu ya manusia juga. Umat ini diangkatlah satu orang sebagai rasul, ya, untuk mendakwahkan mereka ke jalan yang benar. Ya. Maka disinilah contoh. Mari kita simak beberapa kisah atau sepenggal kisah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli fi sadrihi azizun ka'azizir raha minal buka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang sholat terdengar suara dari dadanya karena menangis. Nabi sedang sholat. Ingat, Rasul aja sholat gitu.
Rasul saja sholat. Jadi kalau ada orang yang ngakunya muslim tapi nggak sholat karena sudah mencapai derajat tertentu, namanya ngibul, namanya penipu. Rasul aja derajatnya tertinggi sholat. Ya. Jadi ketika ada kita menemukan, ya, mendapati, menjumpai ada orang ngaku muslim tapi nggak pernah sholat karena ngakunya sudah mencapai derajat tertentu, maka dia penipu. Maka hendaknya kita mendakwahkannya segera bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah satu kali pun meninggalkan salat. Enggak pernah meninggalkan salat karena sudah mencapai derajat tertinggi. Kekasih Allah saja salat. Kok ada orang ngaku muslim tapi enggak salat karena mencapai derajat tertentu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat nangis, Pak Bu. Saking menghayati ayat-ayat yang beliau baca, merenungkan ayat-ayat yang beliau baca, sehingga beliau pun menangis. Dan ini diperbolehkan di dalam Islam. Seseorang yang sedang sholat boleh menangis. Namun sebagian ulama memberikan detail nangisnya karena memahami, merenungkan ayat Al-Quran yang dibaca. Bukan karena banyak hutang, ditagih pinjol sebentar lagi, ya, atau karena baru ada masalah dengan pasangannya lalu menangis di dalam sholat, bukan itu. Tapi nangisnya ini karena mentadabburi, merenungkan ayat-ayat Al-Quran, ya. Sampai Nabi SAW terisak-isak. Nah, inilah salah satu bukti orang yang beriman. Salah satu bukti orang yang beriman. Apa Pak Bu ayatnya? Apa Pak Bu ayatnya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah ingat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 2 ini mengatakan dengan jelas innama, artinya hanya orang yang beriman. Coba tuh bayangin. Jadi orang selain beriman nggak mungkin seperti ini. Orang yang beriman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, adalah orang-orang yang ketika diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hatinya gemetar. Hatinya gemetar dengan rasa takut kepada Allah, dengan rasa cintanya, dengan rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka gemetarlah hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathu imanan. Ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, tambah imannya. Imannya bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada mereka, Rabb mereka lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang beriman itu bertawakal. Luar biasa. Mungkin kita Pak Bu belum sampai derajat itu. Ketika dengar murotal Al-Quran kita masih ya. Dan kita sholat kita masih kesana kemari, belum khusyuk 100%. Ketika ada orang baca Al-Quran kita masih bisa hahaha. Tapi bukan berarti mustahil. Kita berusaha, berupaya terus melatih jiwa kita ini untuk menjadi
orang mukmin sejati. Yang ketiga di mana diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala hatinya gemetar. Dibacakan ayat Allah tambah keimanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya bergetar sampai beliau menangis. Karena di dalam sholat kita bukan hanya membaca Al-Quran tapi juga zikir. Ketika takbir Allahu Akbar, diingatkan dengan Allah Maha Besar. Ketika bangkit dari ruku, Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar, Maha mendengar siapa yang memujinya. Ketika kita sujud pun kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Engkau ya Allah, Allah Maha tinggi. Sedangkan kita posisi yang paling rendah. Menunjukkan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang butuh dengan Allah. Oh, luar biasa. Kemudian penggalan kisah yang lainnya adalah wa ja'ala sallallahu alaihi wasallam fi akhir sujudihi min raka'ati tsaniyah fi salati kusyuf wa yabki. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di akhir sujudnya pada salat kusyuf beliau menangis. Lalu mengatakan lam ta'idni hadza wa ana fihi lam ta'idni hadza wa nahnu nastaghfiruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata fi akhir sujud, di akhir sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kusyuf, engkau tidak pernah menjanjikanku ini, yaitu azab ini, selama aku masih di antara mereka. Engkau tidak akan menurunkan hal ini sementara kami masih memohon ampunan kepadamu. Ingat, ketika terjadi gerhana itu adalah sebenarnya seakan-akan ada azab Allah Subhanahu wa taala. Ancaman keras. Jadi gerhana itu fenomena alam yang bukan untuk disaksikan rame-rame sambil minum, sambil makan, sambil WhatsAppan, sambil foto, sambil ini yuk bareng-bareng kita tonton yuk, bukan. Itu momen kita sholat ketika melihat gerhana. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu momen di mana paling mengerikannya. Bayangkan, lihat langitlah itu sampai berubah seperti itu ketika terjadi gerhana. Maka kita di waktu gerhana sampai-sampai kita diminta untuk bersedekah. Banyak-banyak sedekah. Banyak-banyak amal kebaikan ketika gerhana itu terjadi. Itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita cepat ini. Ingat azab Allah itu dekat. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan ini. Takut azab Allah itu datang saat itu. Makanya beliau mengatakan engkau tidak pernah menjanjikanku azab ini selama aku masih di antara umatku. Dan engkau tidak akan menurunkan hal ini, azab ini sementara kami masih memohon ampunan kepadamu. Luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis ketika dalam sujudnya beliau menangis. Maka kalau kita berdoa ketika kita dalam sujud kita boleh. Ketika kita sudah berzikir kepada Allah, maka kita doa karena itu posisi yang terdekat kita dengan Allah. Dan diminta untuk berdoa di situ, silakan berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma adkhilni jannah. Ya Allah, masukkan aku dalam sebuah hasibni hisaban yasira. Dan hisablah aku nanti dengan hisab yang ringan. Diulang-ulang. Kalau kita sholat jamaah mungkin agak sulit untuk menghadirkan itu. Karena kita terpaku sama kecepatan imam biasanya.
Tapi ketika kita sholat malam, nah ini momennya, kita gunakan dengan baik. Silahkan sesuai dengan kemampuannya, bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan renungkan makna dari setiap yang kita baca di dalam sholat kita. Baik, kemudian yang berikutnya waqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyampaikan waqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadaku. Oh, belum saya terjemahkan. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, Iqra' alayyal Qur'an. Nih yang saya baca. Wahai Ibnu Mas'ud, tolong bacakan Al-Quran kepada saya. Qal, dia mengatakan, fakultu, aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aqra'u alaik wa alaika anzil, wa alaika unzil. Hai Rasulullah, gimana bisa saya membaca Al-Quran kepadamu, sedangkan Al-Quran itu turunnya kepadamu. Yang tahu Al-Quran, ya hafal Al-Quran ya Rasulullah SAW. Gimana bisa nih? Artinya beliau sangat menghormati Nabi SAW. Engkau yang paling paham Al-Quran. Gitu. Kenapa saya disuruh minta baca? Gitu. Kita belajar darimu, gitu kan maksudnya. Engkau adalah guruku. Gimana bisa? Ya, malu dan penuh dengan kehormatan, kemuliaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan ngeyel ya. Ini bukan kayak orang ngeyel. Ayo, silakan nak baca. Enggak, bukan begitu. Enggak mau, bukan gitu ya. Bukan gitu. Ini beliau terkaget, ya terkaget karena Al-Quran mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diturunkan kepada beliau, khususan kepada beliau, ya. Lalu orang lain diminta baca itu, diminta bacanya kepada beliau gitu, bukan kepada silakan bacaan kepada orang lain gitu. Dakwahkan mereka dengan Al-Quran. Tapi ini kepada beliau gitu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kayak kaget dan terheran, kemudian juga penuh dengan kemuliaan dan tawadunya Abdullah bin Mas'ud juga. Enggak yang langsung oke, sip ya Rasulullah. Gas. Mau surat apa? Saya baca. Enggak begitu. Ya. Penuh dengan ketundukan ya di hadapan gurunya. Ini adalah salah satu adab terbaik ya. Adab murid kepada gurunya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya aku tuh senang mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam senang dengar bacaan orang lain. Nah, di sini keluarlah hukum bolehnya kita mendengarkan bacaan orang lain, bacaan Al-Qur'an orang lain. Bolehnya kita meminta orang lain untuk baca Al-Quran untuk kita, kepada kita. Misalkan kita lagi di rumah nih Pak Bu, ada anak kita sudah di pondok lama, pondok tahfidzul Quran. Nah, kamu lagi liburan, Bapak pengen deh dengar suara indah kamu, mengenang hafalan kamu. Coba dibacakan kepada Bapak sama Ibu di sini. Biar hati Bapak Ibu juga sejuk. Baca anaknya. Anaknya mungkin juga itu, ya
abati wa ummi. Wah, kan gitu kan ya abati. Wahai bapakku tersayang. Wah, itu Masya Allah ya ada anak seperti itu. Luar biasa. Nangis Pak punya anak seperti itu. Ngomongnya kayak gitu tuh menyentuh ya. Iya Pak. Tapi kan Bapak kan yang lebih paham. Bapak kan tokoh masyarakat, tokoh agama. Yang lebih dulu baca Al-Quran daripada saya. Itu luar biasa itu. Dapat anak seperti itu yang ngomongnya begitu, Masya Allah Pak. Sujud syukur Pak. Sujud syukur Pak. Di masa sekarang kayak gini, yang dimana semuanya sudah kacau. Akhlak banyak yang kacau balau. Gara-gara banyak anak-anak bermain game, HP, nggak diawasi, nggak dipantau. Nonton tontonan yang tidak baik, nggak dipantau oleh orang tuanya. Akhirnya rusak akhlaknya, rusak adabnya. Omongannya nggak dijaga, perkataannya kasar. Sikapnya kasar sama orang tua. Waliyahzubillah. Maka mendapati anak seperti di zaman ini luar biasa. Baca, kita baca. Senang dengar anaknya baca Al-Quran di rumah. Wah itu Masya Allah. Lebih lagi anaknya minta gitu ya. Wah saya udah terlalu sering. 10 juz setiap hari saya baca Pak di pondok gitu kan. Pengen denger sekali-sekali di rumah bapak yang bacain buat saya. Wah, Masya Allah. Masya bapaknya juga. "Eh, Bapak belum belajar tahsin ya. Itu Masya Allah banget itu kalau ada anak kayak gitu. Nah, ya kebanggaan. Jadi keluarga yang luar biasa yang penuh dengan rahmat insya Allah seperti itu. Semoga Allah Subhanahu memberikan kita keturunan yang demikian menyejukkan hati dan pandangan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Faqaratu surat An-Nisa maksudnya. Faqaratu surat An-Nisa. Lalu Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa. Bukan Al-Fatihah. Surat An-Nisa. Hatta idza balagtu. Dari awal surat An-Nisa sampai kepada ayat 41 dari surat An-Nisa. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi yaitu seorang rasul dari setiap umat. Dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Kemudian membaca sampai ayat 41 ini. Karena ayat sebelumnya sudah masuk itu. Ya, momen-momen sudah hari akhir itu tentang hari akhir dengan bersaksian dan lain sebagainya sampai ke ayat 41 ini. Kemudian rafa'tu ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku. Ya. Nengok gitu. Dalam atau ghamazani rajulan ila janbi. Ada orang yang memberikan isyarat dengan pandang matanya mengarah ke sampingnya Abdullah bin Mas'ud itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kayak kasih isyarat mata, gitu. Maksudnya coba lihat itu Rasulullah. Akhirnya beliau berhenti. Farafa'tu ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku yang tadi baca begini mungkin sambil duduk ya. Angkat terus ngelihat noleh. Fara'aitu dumu'ahu tasir. Dan ketika itu aku melihat air mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalir deras, mengalir, nangis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ini menunjukkan memang terkadang mendengarkan orang membaca Al-Quran itu bisa kita lebih fokus
Ketika kita menyimak bacaan orang lain, itu kita akan lebih fokus. Fokus untuk apa? Untuk memperhatikan makna-maknanya, ya, merenungkan maknanya, sehingga kita bisa lebih memahami Al-Quran. Beda dengan orang yang baca. Kadang kalau kita baca fokus ke bacaannya, fokus ke tajwidnya, fokus ke kata Ustadz ini kurang ini huruf dotnya masih kurang. Akhirnya kita kurang fokus kepada artinya, kurang fokus kepada menggali ya makna-makna dari yang terkandung dalam ayat tersebut. Beda dengan kalau kita menyimak. Maka sering-sering setel murotal kalau kita nggak ada orang yang bisa minta tolong baca Al-Quran, setel murotal. Sekarang udah gampang di HP, tinggal setel YouTube, murotal siapa yang baca silahkan dengarkan, baca, buka Al-Quran yang ada terjemahannya, bahkan yang ada tafsirnya sedikit itu, penggalan-penggalan tafsir itu baca. Dan itu bisa di stop. Saya belum paham yang ini, baca artinya, bulak-balik. Renungkan baik-baik. Kemudian setelah itu play lagi murotalnya. Begitu seterusnya. Dan insya Allah ketika itu dilakukan Pak Bu, kita akan mendapatkan jawaban dari permasalahan kita. Sahih ini. Terkadang kita punya masalah yang mungkin sudah lama tapi nggak ada solusinya. Jika baca Al-Quran seperti itu gayanya, dengan membaca artinya, bahkan sedikit tafsirnya, Allah berikan solusi saat itu. Ketenangan hati dan juga solusi. Luar biasa. Ini perlu kita tiru dalam kehidupan kita. Ya, jadi bukan sekedar kita setel murotal di rumah, kemudian kita masak, kita setrika, cuci baju, jemur. Enggak masalah. Tetapi akhirnya tidak mentadaburi, tidak merenungkan maknanya, itu tidak masalah, tapi kurang dalam penghayatan Al-Quran. Ya. Maka sediakan momen khusus. Ya. Momen khusus, memang waktunya sepi, sudah selesai kegiatan aktivitas di rumah, tinggal kita waktu tenang untuk mendengarkan Al-Quran, menyimak Al-Quran sampai kita buka Al-Quran yang ada terjemahan dan tafsirnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita simak apa yang disampaikan di sini selanjutnya, wa qabbala Shallallahu Alaihi Wasallam Uthman ibn Mad'un wa huwa mayyit wa huwa yauki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun yang mencium kening sahabat yang mulia yang ketika itu sudah meninggal, yaitu sahabat Uthman bin Mad'un. Dan Nabi SAW nangis saat itu. Sahabat Uthman bin Mad'un ini sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang termasuk golongan pertama yang masuk Islam dari kalangan muhajirin. Kemudian beliau juga ikut perang Badar. Namun beliau wafat terlebih dahulu. Ya. Beliau wafat terlebih dahulu dan beliau terkenal orang yang luar biasa, sahabat yang luar biasa. Ya. Sahabat yang luar biasa. Bahkan sebelum masuk Islam, Uthman bin Mad'un sebelum masuk Islam tidak suka sama yang namanya khamr. Dia termasuk orang yang mengingkari khamr. Jadi di kala itu di masa jahiliyah, di kalangan ya saat itu, masyarakat saat itu minum khamr itu biasa, umum. Justru aneh, dianggap aneh kalau tidak minum. Namun beliau termasuk Nabi SAW tidak, kemudian Uthman, sahabat Uthman bin Mas'ud juga tidak. Karena beliau mengatakan kurang lebihnya yang artinya, ya, saya tidak mau sampai minum sesuatu kehilangan kesadaran lalu berbuat
sampai menikahi putri-putrinya. Nah, sampai seperti itu. Artinya di sini beliau mengetahui bahwasanya minum khamar bahkan hilang kesadaran sehingga tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan atau yang sebenarnya itu di perkara yang buruk, hilang kesadaran. Sadar ini menunjukkan bahwasanya Utsman bin Maz'un memang dari awalnya sudah ada fitrah yang tertanam pada dirinya yang masih ada. Akhirnya masuk Islam saat itu bersama dengan para muhajirin yang lainnya, kemudian beliau wafat. Ya, tidak lama setelah itu beliau wafat. Dan ketika beliau wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghormati beliau, memuliakan sahabat ini sampai beliau mencium keningnya di saat beliau wafat. Ini juga menunjukkan bolehnya kita mencium kening seorang yang sudah meninggal. Siapapun mungkin kerabat kita yang kita sayangi meninggal, tentu kita nangis, itu wajar sekali, manusiawi. Kalau kita cium keningnya sebagai tanda perpisahan terakhir. Baik. Kemudian wajalasa sallallahu alaihi wasallam ala qabri ibnatihi wa ainahu tadma'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah duduk di pinggir makam putrinya, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menangis. Beliau menangis. Manusia biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berziarah kubur putrinya, nangis wajar, putrinya tercinta sudah tiada. Perlu diketahui bahwasanya seluruh keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kecuali satu, siapa? Hah? Fatimah Az-Zahra. Ya, radhiyallahu anha. Beliau wafatnya 6 bulan kurang lebih setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seluruh putri dan putra Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di masa beliau masih hidup. Ada berapa, Pak, Bu? Putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada berapa? Ah, ini nggak kenal maka nggak sayang ini. Kita harus cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tulus, dengan mengetahui keturunannya. Ada 7, yang satu nyangkut di sini, belum saya buka. 7, 3 putra, 4 putri. 3 putra ada Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim. Wafatnya masih kecil, ini putra-putra Nabi SAW wafatnya masih kecil. Al-Qasim itu wafat masih usia setahun 2 tahun. Ya. Kalau Ibrahim yang akhir itu, Ibrahim adalah putra terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya di kota Madinah. Ya. Itu wafatnya masih mungkin seumur setahun, masih kecil. Dan nggak ada penerus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari jalur itu sudah tidak ada, ditutup. Putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya, Zainab, kemudian Ummu Ruqayyah, Ummu Kulthum wafat terlebih dahulu. Yang terakhir Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kemudian ya artinya begini Pak Bu ya. Kalau kita berziarah kubur saudara kita, ada kesempatan ziarah kubur, kita nangis di situ tidak masalah. Tidak masalah. Asal jangan berlebihan. Nangis sampai yang teriak-teriak. Ya.
akhirnya mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Coba kita perhatikan ini. Yang berikutnya, wa jama'at ainahu Nabi sallallahu alaihi wasallam inda mauti banihi Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis senangis-nangisnya ketika wafatnya putra beliau yang terakhir itu Ibrahim. Masih kecil soalnya. Dan beliau adalah seorang ayah yang mengidamkan anak laki-laki sama kayak kita semua. Putri sudah ada. Inilah putra terakhir nih. Takdir Allah pun berbeda ternyata. Beliau wafat, ya diwafatkanlah Ibrahim. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan tadma'ul ain wa yahzanul qalb wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wallahi ya Ibrahim inna bika lamahzunun. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya mata ini menitikkan air mata dan hati ini bersedih. Namun kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami bersedih dengan kepergianmu, hai Ibrahim. Nah, karena saat itu kenapa Nabi SAW mengatakan begitu? Karena sahabat tatkala itu sempat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau menangis?" Kata Nabi SAW, menangis itu rahmat. Menangis itu menunjukkan bentuk kasih sayang. Kasih sayang Nabi SAW kepada putranya. Dan ingin menyampaikan kepada halayak saat itu bahwasanya beliau menangis ini bukan karena yang lain, bukan karena enggak ridho dengan takdir Allah, bahkan hanya saja beliau bersedih punya kasih sayang kepada putranya tercinta. Ya, ini sifat manusia Nabi SAW menunjukkan beliau bukanlah malaikat, bukan tercipta dari nur. Dan di sini pun juga beliau mengatakan bahwasanya meskipun menangis tapi tidak sampai mengucapkan kalimat yang buruk, ya, yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itu batasannya. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan di pertemuan kali ini. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Salah kalau ada pertanyaan nanti setelah adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.